Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Mau tahu nggak hari ini aku mau bikin apa? Hari ini aku panen pisang dan akan aku olah menjadi keripik pisang yang super gurih dan juga renyah. Mau tahu nggak gimana proses dan cara pembuatannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Pertama yang harus kita siapkan jelas ada pisang, ini belum matang dan kemudian kita akan kupas kulitnya. Kalau misalnya teman-teman merasa kesusahan bisa dengan bantuan pisau dan juga kita bantu kupas seperti ini. Jangan lupa untuk pakai sarung tangan karena pisang yang masih mentah itu banyak getahnya ya teman-teman. Aku pakai pisang kepok. Kupas pisang yang akan kita olah menjadi keripik, jumlahnya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian ini akan kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan buat bumbunya. Aku pakai 5 siung bawang putih dan ditambahkan dengan air sekitar 150 ml. Kemudian ini akan kita blender halus seperti ini. Dan sisihkan, siapkan sebuah mangkok. Kemudian tuangkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan, yaitu dengan bawang putih dan air. Tambahkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, dan setengah sendok makan kunyit bubuk. Kemudian ini kita aduk, jadi total air yang kita gunakan ini sekitar 180 ml ya teman-teman. Atau disesuaikan saja jumlahnya dengan pisang yang akan kita goreng. Selanjutnya pisang yang tadi sudah kita kupas, kita cuci bersih, dibantu dengan gosok-gosokan seperti ini. Jangan lupa untuk dibilas sekitar 2-3 kali sampai nanti getahnya berkurang atau hilang. Kalau sudah boleh direndam menggunakan air atau kita tiriskan. Nah, di sini aku tiriskan ya teman-teman setelah dicuci beberapa kali. Kemudian pisangnya ini aku tiriskan seperti ini. Lanjut kita siapkan wajan penggorengan, kemudian masukkan minyak dengan jumlah yang cukup banyak. Di sini aku pakai sekitar 1,5 botol atau sekitar 1,5 liter. Kalau minyaknya sudah masuk, kemudian kita nyalakan kompor, pakai kompor dengan api sedang. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, sembari menunggu minyaknya tadi panas, kemudian kita akan melakukan tahap selanjutnya. Di sini aku pakai parutan pisang yang tradisional seperti ini, masih dari kayu. Sederhana atau teman-teman bisa pakai parutan yang dari plastik atau disesuaikan saja dengan yang teman-teman punya. Dengan menggunakan bantuan 5 jari, kita tekan pisangnya seperti ini. Nah, untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi aku bentuk memanjang parutan pisangnya, atau teman-teman juga bisa bentuk bundar, lingkaran, atau juga bentuk serong. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Teman-teman, di sini aku parut pisangnya hanya sekitar 2 buah, tidak terlalu banyak, supaya nanti kematangannya bisa merata. Jadi meskipun minyak yang kita gunakan itu banyak, usahakan jangan terlalu penuh ya teman-teman, supaya nanti pisangnya bisa matang merata dan bentuknya bisa tetap cantik. Nah, selanjutnya minyak sudah panas dan pisang juga sudah kita iris. Kita masukkan pisang ini satu persatu seperti ini. Jadi ini tips supaya nanti pisangnya bisa kemepyar atau tidak lengket satu sama lain ya teman-teman. Setelah pisangnya kita masukkan semua, dibantu tekan-tekan menggunakan spatula, jangan terlalu keras supaya nanti hasilnya bisa bagus dan tidak lengket satu sama lain. Nah, kalau misalnya pisangnya sudah kokoh, bisa kita balik seperti ini. Tuh, hasilnya cantik ya teman-teman. Jadi bentuknya panjang, memanjang seperti ini, utuh dan dia tidak patah ya. Jadi tidak patah dan tidak lengket, jadi cantik banget bentuknya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya keemasan, setengah matang. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ketika sudah setengah matang, kita akan masukkan larutan bumbu tadi sebanyak 1 sendok makan. Atau kalau teman-teman mau, bisa ditambahkan sekitar 1,5 sendok makan totalnya. Aduk sampai tercampur rata, jadi nanti kalau busanya sudah habis, sudah hilang, bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Jadi hasil akhirnya kuning keemasan cantik banget. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, ketika buihnya sudah habis dan sudah matang, bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, ini akan kita angkat lalu kita tiriskan. Oke, kita sekarang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi kita parut dulu 2-3 buah pisang kepoknya. Nah, ini ada biji di tengahnya, jadi kita buang dulu ya teman-teman. Jadi kita parut mendadak. Kemudian kalau sudah selesai diangkat yang penggorengan sebelumnya, kita masukkan lagi potongan pisang yang sudah diparut. Nah, kurang lebih seperti ini.
Sama prosesnya seperti sebelumnya, kita balik ketika pisangnya sudah mulai kokoh dan masukkan cairan sebanyak 1 sampai 1,5 sendok makan cairan bumbunya tadi. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Gampang banget kan cara pembuatannya teman-teman? Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya. Masya Allah, warnanya cantik banget, golden brown. Dan juga crispy banget, teman-teman bisa dengar ya suara renyah dari remukan keripik pisangnya. Cobain ya. Kita suka? Suka. Selamat mencoba teman-teman. Selamat mencoba teman-teman. Proses dan caranya sangat sederhana dan juga hasilnya serius deh, ini gurihnya kerasa banget. Terus renyah dari pisangnya ini bisa tahan lama asalkan ditutup di wadah yang kedap udara. Kuncinya ada di bumbu yang kita pakai, yaitu tadi ada bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan juga air yang kita campur menjadi satu dan dimasukkan sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan pada saat proses penggorengan. Kemudian di sini aku mempunyai tips supaya kita memarut pisangnya sesaat sebelum kita masukkan ke panci penggorengan. Oke teman-teman, sekian dulu video keripik pisang yang super gurih dan juga renyah. Selamat mencoba, semoga berhasil. Nah teman-teman, dengarkan suara kriuknya tadi. Kali ini aku mau share video resep tentang peyek yang renyahnya menantang. Kenapa aku sebut menantang? Alasannya nanti ada di akhir video. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Hai guys, welcome back to Ratri Octaviani YouTube channel. Oke, kita siapkan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, 3 cm kecor. Dan bawang putihnya itu agak banyak karena size-nya kecil ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan saja dengan banyaknya tepung yang akan kita buat. Kemudian bahan-bahan ini akan kita haluskan kurang lebih nanti hasilnya seperti ini, lalu kita sisihkan. Kemudian di sini aku sudah siapkan daun jeruk, ini masih fresh banget, baru dipetik dari pohon. Selanjutnya kita akan potong-potong, tapi sebelumnya kita pisahkan dulu tulang daunnya ya. Setelah tulang daunnya kita buang, selanjutnya daun jeruk ini akan kita potong setipis mungkin. Jadi menurut aku pribadi, semakin banyak daun jeruk yang kita pakai, rasanya akan semakin enak. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke kacang tanahnya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram kacang tanah, kita potong menjadi 2 bagian seperti ini supaya nanti matangnya bisa lebih cepat. Lanjut, siapkan 500 gram tepung beras. Di sini aku pakai semua tepung berasnya 1 bungkus. Masukkan ke dalam baskom. Selanjutnya kita akan masukkan juga bumbu halusnya tadi. Lalu juga tambahkan garam dan juga ketumbar. Untuk takarannya kembali lagi disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Dan aku juga sudah siapkan 1 sampai 2 bungkus kaldu bubuk. Di sini aku tuang dulu 1 bungkus. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah lagi. Selanjutnya aku sudah siapkan 500 sampai 600 ml santan. Santan ini aku dapatkan dari setengah butir kelapa, boleh pakai santan instan. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Tepung tapioka ini akan membuat tekstur dari peyeknya jadi menantang. Jadi tidak lembek, keras banget, tapi dia ada kotuk-kotuknya. Mudah nggak teman-teman? Nah, air santannya tadi aku tuang dulu 500 ml, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Ada yang lupa, kita masukkan dulu 1 butir telurnya, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kurang lebih nanti teksturnya kental, tapi tidak terlalu kental, cair juga tidak terlalu cair. Jadi pas kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan ambil beberapa centong sayur adonannya ini ke dalam mangkuk yang lebih kecil. Jadi nanti kita siapkan daun jeruk dan juga kacang secukupnya. Kita masukkan ke mangkuk kecil ini. Jadi adonan yang akan kita goreng adalah adonan yang ada di mangkuk kecil ini ya. Selanjutnya siapkan minyak yang sudah dipanaskan menggunakan api sedang cenderung kecil boleh. Dan ini usahakan minyaknya banyak. Sebelum menuang adonan, minyak ini disiramkan ke bagian pinggir-pinggir dari wajannya ya teman-teman, supaya nanti si peyeknya ini bisa meluncur secara sendirinya.
Ini karena minyaknya kurang banyak, jadi aku bantu siram-siramkan ke bagian pinggir dari peyeknya. Selanjutnya nanti akan meluncur dengan sendirinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia mudah lepas, tidak lengket. Dan pada penggorengan ini aku tidak membalik adonan. Jadi misalnya teman-teman mau dibalik monggo, tapi tidak dibalik pun dia bisa matang secara sempurna seperti ini. Kalau warnanya sudah coklat golden brown seperti ini, bisa kita angkat. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah cantik ya teman-teman. Lanjut kita akan lakukan sampai semuanya selesai. Sebelum dimasukkan ke wajan, ingat selalu aduk adonannya ya, supaya tidak mengendap di bagian bawah. Tuang adonan meluncur dari pinggir atas wajannya, kira-kira sama seperti yang ada di video. Nah, seperti itu kira-kira. Membuat peyek ini sebenarnya gampang-gampang susah, dibilang gampang banget juga enggak, dibilang susah banget juga enggak. Tapi nanti kalau misalnya sudah menemukan adonan yang konsistensinya pas, nanti akan jauh lebih mudah. Jadi jangan takut untuk mencoba ya teman-teman. Tandanya sudah matang, itu minyaknya tidak berisik, jadi gelembung-gelembungnya juga sudah berkurang banyak. Kalau sudah matang bisa kita angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Udah deh, jadi ini dia hasilnya peyek kacang yang renyahnya menantang. Hasilnya cukup banyak, dapat satu toples yang ukurannya besar. Dari 500 gram tepung beras menghasilkan sebanyak ini. Warnanya cantik banget, golden brown keemasan seperti ini. Kacangnya juga bisa menyebar secara sempurna, secara rata. Daun jeruknya juga menyebar banyak banget. Aku suka yang seperti ini. Dan untuk bentuknya juga unik, membentuk sebuah pulau ya. Seperti inilah kira-kira, lucu ya. Kenapa tadi aku bilang resep ini adalah resep peyek yang renyahnya menantang? Karena tadi kita pakai tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini bisa membuat si adonannya sedikit lebih keras, tapi yang bukan yang keras banget ya. Jadi renyah tapi tetap ada sensasi kerasnya. Jadi resep ini bukanlah resep peyek yang renyahnya gampang hancur ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videonya sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa